Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para ummah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan nahwu. Untuk pembahasan kali ini, pada hari ini kita akan membahas dua, yaitu sisa yang kemarin, yaitu dhamir mustatir. Kemudian nanti cara i'rabnya, cara mengi'rabnya. Dhamir mustatir itu ada dua. Jadi ingat, dhamir mustatir itu apa? Dhamir kata ganti yang tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi. Dan ini dhamir mustatir ini terdapat pada fi'il. Ya, dia terdapat pada fi'il dan sebagai pelaku. Dia sebagai pelaku. Dhamir mustatir nantinya pasti dia terdapat pada fi'il dan dia sebagai pelaku dari sebuah pekerjaan tersebut. Nah, dhamir mustatir ini dibagi dua. Ya, dhamir mustatir dibagi dua. Istilah yang digunakan yang pertama adalah dhamirun mustatirun jawazan. Ini jawazan katanya. Jawazan takdirhu huwa hiya, huwa atau hiya. Dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi, jawaz. Jawaz di sini boleh tersembunyi, boleh ditampakkan. Jadi di sini diistilahkan dhamirun mustatirun jawazan. Dhamir mustatir yang jawazan, istilahnya jawazan. Nah, jawazan ini hanya dua saja dhamir mustatir yang tersembunyi itu, yaitu huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Ya. Takdiruhu di sini artinya yaitu, kita artikan yaitu. Yaitu dhamir mustatir yang tersembunyi, yang jawaz itu adalah huwa dan hiya. Nah, sekarang tempatnya di mana? Tempatnya adalah dia sebagai pelaku dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya. Tempatnya adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan seperti ini bentuknya. Misalnya yang huwa. Dhamir mustatir itu ya, kebanyakan kan dia tadi sebagai pelaku. Kemudian yang pelakunya itu tidak disebut setelah fiilnya. Ya. Tidak seperti ini. Kataba misalnya, kataba Muhammad. Nah ini, kataba Muhammad. Jadi pelakunya disebut setelah ini, maka ini tidak mustatir kalau seperti ini. Pelakunya ya Muhammad ini. Ya, tampak di sini. Nah, kalau yang disebut mustatir itu adalah nanti pelakunya kembali ke sebelumnya. Ya, kembali ke sebelumnya, yaitu ini Muhammad ini. Kembali ke sebelumnya. Nah, itu dhamir mustatir. Seperti contohnya di sini, Muhammadun katab. Muhammad telah menulis. Muhammad telah menulis. Atau bisa kita sebutkan di sini adalah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah, yaitu jumlah kalimat yang diawali dengan isim ya. Yang diawali dengan isim. Yang nantinya isimnya itu sebagai tempat kembali pelaku, tempat kembali dhamir yang sebagai pelaku. Contohnya Muhammadun kataba. Muhammadun kataba. Muhammad telah menulis. Ya. Nah, di sini kataba kita fokus ke fi'il madhinya. Kataba di sini pelakunya tidak ada. Ada pelakunya tapi tersembunyi gitu maksudnya. Ya. Nah, yang tersembunyi itulah dhamir mustatir. Dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Ya. Jadi yang tersembunyi adalah huwa. Kenapa kita bilang huwa? Karena dia nanti huwa ini kembali ke muzakkar, yaitu Muhammad. Ya. Misalnya yang lain, Fatimatu katabat. Fatimatu katabat. Nah, katabat sini ada pelakunya yang tersembunyi. Ya. Pelakunya tersembunyi. Apa itu? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya.
ya, takdiruhu hiya. Hiya itu nanti kenapa hiya takdirnya domir mustatirnya? Karena dia kembali ke muannas, yaitu Fatimah yang dimaksud. Hiya itu adalah Fatimah, ya, muannas. Contoh misalnya bisa juga contoh Aliyun misalnya. Aliyun jalasa. Ya, Ali sudah duduk. Nah, ini jalasa pelakunya adalah domir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Kenapa huwa? Karena kembali ke Ali. Jadi kalau perempuan misalnya Aisyah tuh jalasat, ada tak tanisnya kan? Ada tak tanisnya. Jadi yang penting seperti ini. Jadi kalau pelakunya itu tidak disebut setelah fiilnya, maka pasti domirnya itu adalah pelakunya adalah domir mustatir. Contohnya misalnya idza sama'u fatarat, ya. Infatarat. Nah ini infatarat. Kan di sini akhir ayat ya, akhir ayat pertama. Jadi pelakunya otomatis nggak ada di sini, ya, tidak disebut setelahnya. Jadi sehingga di sini pasti dia pelakunya dhamir mustatir. Takdiruhu apa ini? Ada tak tanisnya, takdiruhu hiya, ya. Kembali ke as-sama. Nah ini dia kita masuk kemarin, samaun itu adalah isim muannas, ya, yang tidak ada cirinya. Isim muannas yang enggak ada cirinya. Kita tahu dari Al-Quran ini. Idza sama'un fatarat, pakai tak tanis, ya, pelakunya hiya, kembali ke muannas as-sama, ya. Begitu juga idza syamsu kuwirat takdiruhu hiya, dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke asy-syamsu, ya. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari' juga demikian, jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Fi'il mudhari' Muhammad yaktubu. Beda nanti dengan yaktubu Muhammad, seperti tadi juga sama. Ini yaktubu Muhammad. Kalau ini pelakunya disebut setelah fi'il mudhari'nya, maka ini bukan mustatir namanya, ya. Bukan mustatir namanya. Jadi kalau pelakunya itu enggak disebut setelah fiilnya, maka nanti pelakunya mustatir namanya, dhamir mustatir. Seperti ini, Muhammad yaktubu, Muhammad yaktubu, ya. Maka nanti fiil mudhari' kalau dikatakan mana fa'ilnya, mana pelakunya yaktubu. Pelakunya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kenapa huwa? Karena di sini ada Muhammad mudzakkar, ya. Kembali ke sebelumnya. Kemudian Fatimah itu taktubu, ya. Fatimah itu taktubu. Maka nanti kalau ditanya mana fa'ilnya, mana pelakunya, pelakunya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya, karena di sini ada Fatimah, ya. Kemudian yang kedua adalah dhamir mustatirun wujuban. Sekarang wajib dia mustatir, wajib tersembunyi. Takdiruhu ana, jadi ada ana, yaitu ana. Jadi dhamir mustatir tersembunyi adalah ana, nahnu, dan anta, ya. Ini terjadi pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Di fi'il madhi enggak ada, ya. Di fi'il madhi tidak ada. Nah, di fi'il mudhari' contohnya yang di fi'il mudhari' ana, anta, nahnu. Ya, ana, anta, nahnu. Jadi tiga-tiganya di sini. Contohnya, aktubu, saya sedang menulis. Berarti di sini kalau ditanya mana fa'ilnya, mana pelakunya? Pelakunya adalah dhamirun mustatirun wujuban, takdiruhu ana. Saya kan, ana. Kalau taktubu, kamu menulis, berarti pelakunya adalah dhamir mustatir wujuban, takdiruhu anta, ya. Kemudian kalau naktubu, kami menulis, berarti nahnu dong. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nah, gitu. Jadi nanti setiap kita ketemu fi'il mudhari' yang saya
Saya duduk, kamu duduk, kita duduk, kami duduk, saya melihat, kamu melihat, kita melihat. Nah, itu berarti itu dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana, nahnu atau anta. Kemudian di fi'il amr cuman satu aja, yaitu di anta. Uktub. Uktub. Ya. Di sini uktub yaitu tulislah kamu. Kan enggak disebut itu kamunya. Tulislah kamu, kan dhamir mustatir, tersembunyi. Ya, uktub mana pelakunya? Pelakunya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu kamu, kan berarti anta. Takdiruhu anta. Ya. Ini untuk dhamir mustatir. Sekarang kita lanjut ke cara mengi'rabnya. Cara mengi'rab dhamir barizun. Ya. Dhamir barizun. Nanti ini dhamir mustatir ini silakan tanya ketika Zoom ya. Ketika Zoom nanti harus banyak tanya. Sekarang cara mengi'rab dhamir barizun dulu. Cara mengi'rab isim dhamir. Isim dhamir yang dhamir barizun. Yang tampak. Dhamirun barizun. Nah, cara mengi'rabnya adalah sebutkan dulu ini dhamir barizunnya. Ya. Kemudian tentukan. Setelah disebut ini dhamirun barizun, tentukan apakah muttasil atau munfasil. Ya, muttasil atau munfasil. Kemarin sudah kita jelaskan. Fisik-fisiknya, bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian sebutkan tanda mabninya. Ya. Dia mabni ala, mabniun alas sukuni atau alal kasri atau alal fathi atau alal dhammi. Nah, sebutkan. Baru kemudian setelah itu sebutkan fi mahallinya. Ya, kemarin kita sudah jelaskan. Fi mahallinya. Mahalli rafa atau nasab. Ya, mahalli nasab atau jar. Ya. Fi mahalli rafa, nasab atau jar. Sekarang kita contohkan. Huwa talibun misalnya. Huwa talibun. Nah, huwa kemarin apa? Huwa kalau fisiknya huwa humahum, tulisannya huwa humahum ya humahunna, ya, maka itu pasti dhamir barizun munfasilun. Ya. Maka i'rabnya apa? Dhamirun barizun munfasilun. Huwa mabni 'alal fathi berarti. Harakat akhirnya mabniyun 'alal fathi. Berarti dia di sini huwa fi mahalli rafa, berarti fi mahalli raf'in. Nah, gitu cara i'rabnya. Jadi dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ya. Fi mahalli raf'in. Kemarin kan sudah kita sebutkan kalau yang domir-domir
munfasil, ya, wa humahum itu fi mahalli rafa. Nah. Kemudian sekarang contoh lagi, iyyaka na'budu itu kan. Iyyaka. Iyyaka kemarin apa? Dhamir munfasil fi mahalli nasbin kemarin kan. Berarti i'rabnya mudah aja. Iyyaka dhamirun barizun munfasilun. Ka mabniun ala apa? Fathi kan, ka fathah. Mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Contoh lagi misalnya kemarin bentuk fisik dhamir misalnya kata ta misalnya. Atau kata betu. Tati tutum, nah itu. Nah, kata betu yang tati tutu ini bentuk fisik dhamir muttasil fi mahalli rafa. Ya. Fi mahalli rafa. Nah, kalau disuruh i'rab, coba i'rab tu. I'rab tu dhamirun barizun muttasilun, dia bersambung kan? Muttasilun, ya. Ingat dhamir muttasil itu pasti dia setelah kata, ya. Kalau dhamir munfasil ini dia sebelumnya. Ini kan di awal, terletak di awal dia. Jadi kalau dhamir muttasil itu pasti setelah kata yang menjadi sambungannya. Ini kata betu, dia di setelah kataba, ya. Nah, kalau di i'rab tu apa i'rabnya? Dhamirun barizun muttasilun. Mabni apa ini? Mabni ala dhammi, berarti dhammah kan. Fi mahalli apa? Kalau tutu kemarin fi mahalli apa? Fi mahalli rafa. Di buku sudah kita tulis ya, di buku sudah ada. Kemudian misalnya seperti ini. Kitabi misalnya. Dhamir bersambung dengan isim, ya kan? Kemarin apa? Dia fi mahalli jarrin, mudhaf ilaih pasti, ya kan? Kitabi. Mana ini dhamirnya? Ya ini. Coba i'rab ya. Ya, dhamirun barizun muttasilun pasti. Muttasilun mabniyun alas sukun. Mana sukunnya? Alas sukun fi mahalli jarrin. Insyaallah sudah paham. Ya. Mungkin sampai sini. Sebelumnya ini dulu masih belum. Yang tadi yang dhamir mustatir, ya. Dhamir mustatir seperti tadi. Ya, cara ma'rab dhamir mustatir, sebutkan dulu pelakunya ya, wa fa'iluhu. Pelakunya adalah dhamir mustatir wujuban atau jawazan. Takdiruhu yaitu huwa atau ana, nahnu atau anta. Ya. Seperti ini, saya contohkan satu aja. Seperti tadi misalnya Aisyatu dakhalat. Nah, sekarang coba i'rab dhamir mustatirnya. Maka pelakunya adalah bahasa Arabnya wa fa'iluhu, dan pelakunya adalah ini. Dan pelakunya adalah dhamirun mustatirun. Ya, mustatirun. Jadi lihat sini, dakhalat berarti dia jawazan, ya. Jawazan kan hiya dakhalat. Kembali ke Fatimah Aisyah ini. Ya. Dakhalat. Fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan berarti. Kalau wujuban tadi kan ana, nahnu, anta. Mustatirun jawazan. Takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Kenapa hiya? Karena ada Aisyah. Kemudian ada ta'nisnya juga. Nah, itu.
Nah, i'rabnya seperti ini. Nanti wa fa'ilu dhamir mustaqilun jawab wujuban nanti kalau ada ini taktubu misalnya, atau misalnya saya membaca, kamu membaca, taqra'u, taqra'u, kamu membaca. Maka coba i'rab pelakunya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban di sini kan kamu. Wujuban takdiruhu anta. Nah, gitu. Insyaallah sampai sini. Semoga apa yang kita jelaskan pada hari ini bisa difahami. Insyaallah pekan depan kita lanjut dengan isim isyarah. Isim mabni, isim isyarah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.